DPR, waduh saya seneng banget gitu ya. Tapi apa yang tadi disampaikan itu menarik sekali terkait dengan musik itu politik. Karena gini, teman-teman sekalian, saya bolak-balik bimtek beberapa kali saya menyampaikan pertama, musik budaya itu politik. Ketika pasca Orde Lama, negara seperti Amerika masuk ke Indonesia, mereka melalui apa? Mereka melalui sinema, melalui film. Mereka memasukkan budaya fast food, budaya pakai baju jeans, budaya cowboy, dan lain sebagainya, film action, narasi film mereka seperti apa, mereka masuknya lewat bioskop. Pada ujungnya jagoan akan menang, itu mereka masuk lewat bioskop. Heroisme itu masuknya lewat tayangan-tayangan. Ya, saya seringkali menyampaikan informasi bahwa apa yang kita lihat sekarang, K-pop, drakor, dan lain sebagainya, itu semuanya bukan mendadak jadi Korea, bukan. Mungkin Pak Dr. Amin punya buktinya atau punya papernya dan lain sebagainya. Itu sudah direncanakan 25-30 tahun yang lalu. Bagaimana budaya Korea itu masuk ke Asia, ke ASEAN, dan lain sebagainya. Saya punya 3 anak, satu udah semester 2 di bangku kuliah, satu lagi SMA kelas 1, satu lagi belum 5 tahun TKB. Tiga-tiganya ketika ditawarin oleh sekolahnya untuk ikut bela diri, tiga-tiganya ditawarinnya taekwondo, bukan pencak silat, taekwondo. Jadi ngomong apa tadi? Musik itu politik, budaya itu politik. Mereka sedang berpolitik dengan membawa apa? Membawa makanan Korea yang lezat itu, membawa dramanya, membawa musiknya, membawa seni bela dirinya, dan lain sebagainya. Itu adalah politik. Ya, mereka mengiklankan diri mereka seperti itu, mereka membranding diri mereka seperti itu. Ya, jadi kalau di Jakarta Timur ini, amin, 2 kali saya berkontestasi politik. 2 kali. Dua kalinya saya membranding diri itu untuk tidak berpolitik uang, tidak menggunakan uang untuk kemenangan. Nah, teman-teman harus ingat, kalau kita berani beriklan tentang diri kita, kita harus mampu menjalankannya. Jangan sampai iklan itu lebih besar, ya, lebih dahsyat. Ketika kita menjalankannya atau produk itu tidak sesuai dengan iklannya. Ya. Nah, yang kedua yang menarik, ini saya harus cerita juga sama mitra saya, karena yang paling keras juga mitra saya. Selama kemarin 2024, itu yang namanya mengiklankan diri, kampanye segala macam, itu saya langgar semua, Pak. Saya terobos semuanya, terabas semuanya. Baliho tidak ada, spanduk tidak ada, stiker tidak ada. Nggak pakai, Pak. Kertas suara tidak ada, muk tidak ada, kaos tidak ada, sebutin semuanya, Pak, tidak ada. Iklannya bukan seperti itu. Ya, tapi toh masyarakat, rakyat masih milik kita dan suara kita nambah, Pak. Gitu loh. Jadi kita udah harus, kalau kita bicara tentang politik gitu ya, atau periklanan dan sebagainya, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan kita berkubang ya pada pada promosi atau iklan atau pada branding diri yang tidak berubah, gitu loh. Jadi kalau kita lihat kemarin Jakarta Timur, kalau Bapak di Jakarta Timur, waduh, pembatas jalan pagarnya nggak kelihatan, isinya spanduk semua, gitu loh, ya. Itu baliho gede-gedenya segala macam, luar biasa sekali. Dan memang ternyata masyarakat itu bisa mengikuti ritme kita, dan bisa mengikuti ritme kita dan percaya atas apa yang kita lakukan selama kita betul-betul menjalankan, gitu ya. Kan kita ini produknya kan diri kita sendiri nih, teman-teman pengurus,
ya teman-teman yang bertugas dan lain sebagainya mempromosikan diri, gitu ya. Selama kita juga konsisten menjalankannya. Apakah ada tantangan? Oh, luar biasa. Luar biasa tantangannya. Nah, ini investasi ini yang berani diambil oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi. Lihat fast food yang ada di sini. McDonald lah, Burger King lah, Kentucky, semua segala macam. Lihat cara kita berpakaian, lihat cara kita bicara, lihat bagaimana bahasa sosial media kita. Itu investasi 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Lihat yang tadi saya sampaikan, Korea. Itu investasi udah lama. Sekarang baru mereka menuai dari sekarang. Nah, yang kita lakukan sekarang, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tugas kita, di dalam kita segala macam, itu tidak bisa langsung jadi, tidak bisa langsung seperti balik telapak tangan begini, nggak mungkin, tidak mungkin. Membutuhkan konsistensi, membutuhkan keteguhan hati, dan jangan lupa perlu kreativitas dan inovasi. Jadi teman-teman sekalian nih, kalau kemarin 2019 saya pribadi sudah bisa atau kita bisa melakukan suatu terobosan di 2019, 2024 kita berhasil bikin yang agak lain, tentunya di 2029 harus lebih lain lagi. Nggak bisa monoton seperti itu, nggak mungkin. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman, ya. Dan poin lagi yang berikutnya, sekalian mau pada pagi di sini, saya kebetulan banyak keliling ke beberapa kali ke luar negeri selama pandemi COVID-19. Banyak warga negara kita yang ada di luar negeri itu tanya ke saya, Pak Putra, kenapa sih mempromosikan Indonesia ini, mengiklankan Indonesia? Ini kok rumitnya setengah mampu sih Pak? Kenapa sih kok sampai sekarang kita tuh nggak bisa take off? Itu loh promosi kita. Saya sampaikan ke mereka, kita punya budaya yang luar biasa Bataknya. Tadi Pak Amin tanya, Pak Putra, itu tarinya Batak mana? Saya bilang kalau nggak salah Batak Toba. Karena Batak aja juga ada karo, ada mandeling, ada pak-pak dan lain sebagainya. Nggak bisa sembarangan. Sama dengan makanan soto. Soto itu nggak bisa hanya dengan soto Kudus. Soto itu banyak di mana-mana. Termasuk bukan hanya tarian kayak apa, baju adat dan lain sebagainya. Makanan luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, yang mana yang mau dipromosikan pemerintah sebagai ikonnya Indonesia? Yang mana? Jangan-jangan keragaman yang sering kita sampaikan ini karena pemerintah dan mungkin juga DPR tidak berani untuk fokus pada satu atau dua, sehingga anggarannya semua ke sana. Tapi takutnya kalau dipromosikan tortor, yang tari kecak marah, ya kan? Kalau kita promosikan pendek, nanti yang tari yang dari Kalimantan marah, ya kan? Dayak yang kita akad, nanti orang Sunda tanya kenapa bukan kita. Makanan kenapa bukan rendang, tapi kenapa mesti soto Kudus? Padahal soto Kudus sudah mewakili Indonesia. Ini saking banyaknya Pak, saking banyaknya kita tidak berhasil memilih. Yang taekwondo itu yang mana? Satu, sushinya yang mana? Dua, hamburgernya yang mana? Negara-negara lain yang berhasil dan sukses itu pilih satu, itu yang dipromosikan. Ini banyak yang pakai celana jeans. Emang dari mana celana jeans? Jangan salah. Zaman babe gue dulu waktu jadi reporter paling seneng dia pakai blue jeans katanya, jeans braille. Dari mana dia nonton? Dari koboi-koboi itu. Dia kalau nonton koboi-koboi itu dari dulu tahun 70-an, 60-an dia udah pakai. Dari mana investasinya? Mereka memilih. Kalau bicara tentang musik itu politik, budaya itu politik, harus ada kesatu paduan di Indonesia juga antara masyarakatnya, masyarakat madani, pemerintahnya, DPR dan sebagainya. Kita harus satu Pak. Mana yang mau kita iklankan? Mana yang mau kita promosikan dalam bentuk politik negara?
Jangan semua mau dikebiak-biak. Batiknya batik mana? Nanti batik Batak marah yang Jawa, batik Jawa marah yang batik Bali marah yang batik Papua. Yang mana? Itulah kebingungan dari teman-teman kita yang tinggal di luar negeri. Karena mereka ikut mempromosikan, Pak, kalau segini banyak yang dipromosikan, diiklankan, nggak fokus dong. Nggak fokus. Nggak clickbait. Dan anggarannya kemana-mana. Anggarannya akhirnya pecah-pecah. Ada yang kesini produk ini, ada yang produk itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi PR dari kita yang harus kita selesaikan. Kalau enggak, Ibu Bapak ya, ini yang namanya ekonomi kreatif, produk-produk ekonomi kreatif, mana yang mau kita tonjolkan dengan anggaran yang tidak terlalu besar yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mana yang mau kita fokuskan sebagai ambasador. Karena terus terang ya, kalau yang beli kita juga, kalau yang ke Danau Toba kita juga, itu namanya bukan devisa, mohon maaf. Devisa itu harus datang dari luar negeri, mata uang asing, pakai yen datangnya, pakai euro, pakai US dollar, pakai renminbi dari Tiongkok. Kalau rupiah juga yang bayar, kagak take off, nggak naik gini. Kalau mau naik, ya harus bawa mata uang asing ke sini, bawa bah gitu loh. Ya nggak bisa. Nah, untuk itu apa? Harus fokus. Di dalam kita mengiklankan, harus fokus ke sana. Ini banyak sekali teman-teman politik yang bergerak di bidang politik dan lain sebagainya, harus fokus. Nggak bisa semua di darat, nggak bisa, nggak akan selesai. Ya, saya pribadi terus terang sebagai bagian dari teman-teman sekalian, terus terang merasa bangga. Kenapa? Karena ketika kita fokus dan terbukti itu berhasil. Oh, yang namanya caci maki banyak, yang namanya kritikan banyak, yang namanya meragukan, aduh capek deh, banyak banget. Aduh, udahlah, kritikan, caci maki, meragukan, ninggalin, wadah, nggak usah dihitung. Ya kan, nggak kita hitung, kita jalan terus, konsisten. Kalau orang Batak bilang, menjilalah, kok sukses ya? Udah sukses gitu, masih juga ada nggak percaya ini, ya terserah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Kemenpar, terutama kita berikan tepuk tangan dong kepada Kemenpar. Atas izin teman-teman semuanya, bincang kreatif, peningkatan kreativitas melalui subsektor periklanan, desain pasar hotel. Dengan ini saya tutup.